Halo, nama saya Sigit Budiharto. Di sini saya akan membawakan materi cara membuat kurva lonceng di Microsoft Excel dan cara uji T di SPSS dan cara uji F di SPSS dan uji Z di SPSS. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu bell curve. Untuk menjadi teknis, jenis kurva lonceng yang kita peduli tentang yang paling dalam statistik sebenarnya bisa dipanggil distribusi probabilitas. Hanya dua angka yang kita peduli di dalamnya adalah mean dan standar deviasi. Kurva lonceng untuk satu set data memiliki pusat yang terletak di mean. Disinilah titik tertinggi dari kurva atau atas bel. Deviasi standar sebuah kumpulan data ini menentukan bagaimana menyebar kurva lonceng kita. Semakin besar standar deviasi, semakin menyebar kurvanya. Yang kedua adalah fitur dari kurva bel. Yang kesatu, sebuah kurva lonceng memiliki satu modus yang bertepatan dengan mean dan median. Ini adalah pusat dari kurva di mana ia berada pada titik tertinggi. Yang kedua, sebuah kurva lonceng simetris. Jika itu dilipat sepanjang garis vertikal di mean, kedua bagian akan cocok dengan sempurna karena mereka adalah bayangan cermin satu sama lain. Yang ketiga, sebuah kurva lonceng mengikuti 6, 8, 95, 99,7 aturan yang menyediakan cara yang nyaman untuk melaksanakan diperkirakan perhitungan. Sekitar 68% dari semua data terletak dalam satu standar deviasi dari mean. Yang kedua, sekitar 95% dari semua data dalam dua standar deviasi dari mean. Yang ketiga, sekitar 99,7% dari data tersebut dalam waktu 3 standar deviasi dari mean. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, pertama-tama di sini kita akan menggunakan mean 60 dan standar deviasi 10. Kenapa harus 6 dan meannya 60 dan standar deviasinya 10? Karena kalau misalkan kita menggunakan itu dari praktek ini untuk membuat kurva loncengnya tuh terbentuk dengan sempurna gitu. Dan langsung di sini juga saya langsung di contoh ini saya menggunakan mulai dari bilangan 30 dari sel A, 30 dari sel A, dan 31 di bawahnya sel A3, dan drag di blok pertama, terus di drag sampai sel A62. Di sini kita akan memasukkan sebuah formula atau rumus ya. Fungsinya apa dalam formula ini? Jadi di sini untuk menghitung distribusi normal 30 dari sel 32 dari sel itu A4. Fungsi ini membutuhkan tiga nilai, angka di sel A4, mean, dan deviasi standar. Anda juga harus menentukan apakah hasilnya harus kumulatif atau tidak. Dalam hal ini, Anda tidak ingin memperhitungkan menjadi kumulatif. Jadi gunakan nilai salah ketika rumus berikut ke dalam sel B2. Nah, di sel B2 ini langsung kita masukkan rumusnya saja. Dan hasilnya ada hasilnya dan di drag saja ke bawah. Nah, setelah di drag di bawah, kita langsung blok semua dari bilangan tadi, di blok semua. Langsung masuk ke insert. Lalu recommended chart. Nah, sudah dilihat kan ini seperti namanya terlihatnya seperti gunung, tapi banyak yang bilang ini curve bell, banyak yang berbilang seperti itu. Nah, selesai, sangat simpel dan mudah menurut saya ya. Tampilannya sebisa menarik mungkin oleh Anda sendiri
Dan ya, selesai. Lanjut ke materi atau tutorial selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial uji tes independen. Di sini saya sudah menyediakan sebuah data ya. Data ini adalah peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Langkah-langkahnya adalah pertama masuk ke analyze, terus pilih compartments dan independent sample test. Nah, sample t-test, independent sample t-test. Nah, pada di sini kita menguji tes akhir untuk melihat data perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Pindahkan nama variabel ke kotak teks variabel pada pilih boleh dan lebih dari satu. Lalu di grup variabel kita memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok, misalkan jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lainnya. Pada contoh ini, kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value pada variabel group, variabel kelompok. Pada contoh 1, control, dan 2, perlakuan. Jadi, klik OK. Di sini kita akan melihat outputannya seperti apa. Nah, pada grup statistik, tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok control. Dilihat dari rata-rata 2987 dengan 2467, yaitu mean itu seri. Ya. Nah, di uji F ini kita sudah mempunyai data nih ya. Misalkan kita sudah mempunyai data dengan 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terkait. 2 variabel bebas tersebut misalkan prakrin atau praktek kerja industri adalah X1 dan motivasi kerja X2, dan yang Y adalah kesiapan kerja. Nah, sudah kita mempunyai data ini dan kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kita masuk analyze regression linear. Nah, di sini. Yang kedua, setelah itu akan muncul Windows baru. Kemudian masukkan variabel Y, kesiapan kerja dalam kotak dependent, dan variabel X1 dan X2, prakerin dan motivasi kerja ke dalam kotak independent. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu untuk mengakhiri langkah kita klik OK. Nah, di sini nanti kita akan ditampilkan sebuah tabel ya, 3 tabel. Nah, tabel tersebut yang digunakan hanya tabel ANOVA khususnya untuk kolom F dan SIG. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji Z. Nah, pada dasarnya uji Z ini adalah sama dengan uji T, hanya saja uji Z ditunjukkan untuk jumlah data yang relatif besar. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data berat badan. Pertama, kita masuk ke analyze, compartment, dan one sample T. Nah, masukkan 3 variabel berat siswa pada kotak teks variabel. Nah, sudah dipindahkan. Pada kotak test value, masukkan angka 55, nilai yang akan diuji. Klik OK untuk melakukan perhitungan. Pada jendela output langsung muncul hasil perhitungannya. Nah, di output 1 pertama memberikan informasi mengenai jumlah data yang diolah. Kolom N menunjukkan banyak data yang diolah. Kolom mean menunjukkan rata-rata dari nilai data.
dan kolom std deviation menunjukkan nilai standar deviasi. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang salah atau ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.